Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Saudara semua. Mari kita datang, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya untuk kita bisa sampai pada hari ini, terutama karena pengorbanan Dia. Dia telah mati bagi kita. Mati bagiku, ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mati bagiku, Dia Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Bagi hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya
Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Kau tetap Allah, tetap Allah, tetap Benar Tuhan, pujian dan sembah hanya untuk Engkau. Engkau adalah Tuhan kami dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Engkau tetap Allah bagi kami. Sekarang Tuhan, kami mau memuji, meninggikan, dan bersorak-sorai untuk-Mu. Kiranya Tuhan, biar Tuhan saja yang disukakan atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita beri salam yang terbaik, kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita ucapkan Tuhan Yesus baik. Kita mau tinggikan, kita mau agungkan namanya. Karena dialah Tuhan yang layak untuk diagungkan. Sekarang dan selama-lamanya Yesus.
Yesus, namamu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk bersorak puji namamu, segala yang bernafas puji kebesaranmu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema, haleluya puji Yesus sang Raja. Haleluya puji Yesus sang Raja. Yesus, namamu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan Yesus, Yesus, namamu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk pun bersorak puji namamu, segala yang bernafas puji kebesaranmu. Suara malaikat surga bernyanyi bergema, haleluya puji Yesus sang Raja. Haleluya puji Yesus sang Raja. Yesus, namamu ku agungkan. Yesus, Allah yang maha kuasa, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat. Mari kita mau sorak-sorai, kita mau tinggikan karena nama Tuhan adalah nama Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati. Kita mau mendengar firman Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja hati kita akan merasa lebih tenang. Hanya dekat
hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Oh haleluya, 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 haleluya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Oh kami rindu bersekutu denganmu. Oh kami rindu menikmati hadiratmu Tuhan. Menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, kami boleh ada di sini. Kami boleh berhimpun di hadapan Tuhan, kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terimalah ya Tuhan seberapa korban pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Kiranya ini menjadi persembahan yang harum, yang berkenan, yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Sungguh bagi kami hanya Engkau saja yang layak terima pujian, terima kemuliaan, terima sembah kami Tuhan. Oh kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan Engkau bekerja Tuhan. Terima kasih. Sekarang ya Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Beri kami kemampuan untuk kami dapat memahami, mempercayai, dan melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, pakailah hamba-Mu sebagai penyambung lidah Allah untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih, kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan saat ini dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega, kami naikkan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Salam. Salam, kiranya damai sejahtera Allah selalu melimpah atas kehidupan kita. Ya, tadi pujian Yesus namamu keagungkan, ya dikatakan di situ bahwa Yesus itu dahsyat, ya Yesus itu hebat, Yesus itu berkuasa. Amin saudara. Jadi kita tidak salah mengikut Tuhan Yesus ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memuji menyembah Tuhan ya, mari kita semua menyembah ya. Jangan hanya mendengarkan WL-nya menyembah Tuhan ya, bermazmur tapi kita tidak bermazmur. Saya dorong Bapak Ibu Saudara semua untuk ikut menyembah Tuhan. Sejauh mana kita kenal Dia, sejauh mana kita pahami tentang Dia, mari kita ekspresikan ya di dalam penyembahan kita, dalam mazmur kita. Kita nikmati ya kasih Tuhan, ya kita puji Dia senantiasa. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2023 yang lalu, yaitu Presiden Jokowi pernah
berkunjung ke Lampung, saudara ya, Provinsi Lampung untuk meresmikan beberapa proyek. Di sana diberitakan dan ini cukup viral ya, ternyata jalan-jalan di Lampung itu banyak yang rusak waktu itu ya, sehingga pemerintah di sana itu kelihatannya itu malu, saudara. Dikunjungi, didatangi oleh presiden ya, sehingga ada jalan yang kemudian diuruk begitu, kemudian diwals ya, supaya kelihatan baik. Jadi agaknya tidak siap pemerintah setempat menyambut kedatangan presiden waktu itu ya. Jadi tidak siap menyambut kedatangan presiden. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cepat atau lambat Tuhan Yesus pasti datang. Ya, Dia Sang Alfa dan Omega itu pasti akan datang kembali, saudara. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri atau bahasa Alkitabnya itu berjaga-jaga. Berjaga-jagalah sebab kedatanganku itu seperti pencuri pada malam hari. Jadi tidak ngasih tahu dulu Tuhan Yesus kapan mau datang. Yang Dia minta adalah kita ini berjaga-jaga, mempersiapkan diri ya. Nah, kita baca firman Tuhan dari Wahyu 22, ya kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 dan 13 ya. Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Yesus yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang kemudian, itu suatu ketika akan datang lagi, saudara. Bahkan untuk meyakinkan Rasul Yohanes waktu itu, Tuhan Yesus menggunakan kata sesungguhnya. Ya, sesungguhnya aku datang segera. Nah, ini tema kita hari ini ya. Aku datang segera. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal ini. Untuk meyakinkan dia pakai istilah sesungguhnya. Berarti itu suatu kepastian, saudara ya. Suatu kepastian dan tidak perlu diragukan. Sesungguhnya aku datang segera. Dan dia datang tidak sekedar datang, saudara ya. Kalau tadi presiden datang untuk meresmikan ya beberapa proyek, Tuhan Yesus datang di sini dengan membawa upah, saudara. Ya saya ingat kalau Pak Jokowi dulu berkunjung ke suatu kampung begitu, bagi-bagi buku ya, bagi-bagi buku gratis atau kaos ya gratis. Namun kedatangan Tuhan Yesus tidak membawa upah kemudian dibagi-bagi begitu saja, saudara. Ya nanti ketika dia datang, terbagi-bagi begitu tidak. Nanti kita lihat lebih jauh. Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, ada dasarnya, saudara. Dasarnya adalah perbuatan kita. Nah kita lebih jauh bahas, saudara. Untuk meyakinkan kita semua, saudara, Tuhan Yesus di dalam kitab Wahyu itu mengatakan, menyebutkan hal kedatangannya itu 5 kali, saudara. Itu di kitab Wahyu saja. Ya. Di kitab Wahyu saja dia mengatakan aku datang segera itu 5 kali. Belum di kitab-kitab Injil, saudara. Apakah ini obral janji? Begitu? Ya. Apakah kita ini, Yesus ini asal ngomong begitu ya. Toh faktanya sudah 2000 tahun lebih, belum juga datang. Kayaknya obral janji ya itu Yesus.
Tapi saya percaya tidak demikian. Apa yang dia sabdakan pasti iya dan amin, saudara ya. Misalnya di dalam Wahyu 2, ayat 16 enggak usah kita baca, saudara. Karena ini banyak ayat ya. Saya kutip saja. Dalam Wahyu 2 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, Aku akan segera datang kepadamu. Aku akan segera datang kepadamu. Kemudian Wahyu 3 ayat 11, Aku datang segera. Ya. Lalu di dalam pasal 22 ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Ya. Lalu ayat 12, sesungguhnya aku datang segera, yang sudah kita baca tadi ya. Dan diakhiri dalam Wahyu 22 ayat 20, ya aku datang segera. Kemudian Rasul Yohanes menjawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Ini di kitab Wahyu saja, sudah 5 kali loh ya, dia berkata atau bersabda akan datang segera. Belum di kitab-kitab Injil, saudara. Wah, kayaknya ini meyakinkan, tapi memang meyakinkan, saudara. Cepat atau lambat pasti dia datang, walaupun sudah 2000 tahun lebih, belum juga datang. Ini kesempatan bagi kita untuk berbuat sesuatu, saudara. Jadi kalau kita rindu hari ini Tuhan Yesus datang itu baik. Saya pun juga begitu. Kalau bisa tidak harus saya mengalami kematian, lalu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, Yesus datang. Maunya tidak begitu, maunya selama kita masih hidup ini dia datang. Tetapi itu adalah kedaulatan Tuhan ya. Bukan kita tidak bisa mendikte hal itu. Saudara, untuk meyakinkan bahwa dia akan datang lagi, berulang-ulang dia katakan, saudara. Ada seorang mahasiswa, saudara, dia ada tugas ya, seluruh satu kelas, ada tugas dari sang dosen, membuat paper ya, karya tulis begitu, tanggal 11 November tahun 2011. Ini kayaknya saya ngalami ini ya. Nah, kalian harus siapkan itu paper, karena tanggal 11 November 2011, saya akan minta semua paper saudara dan dikumpulkan. Ada mahasiswa yang mempersiapkan diri dengan baik, saudara. Ada yang membuat paper ya, karya tulis itu dengan sangat baik, betul-betul siap. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang seenaknya, saudara. Dia pikir, ini gampang ya, gampang nanti aja lah mendekati hari-hari akhir, menit-menit terakhir kita bikin saja. Ternyata tiba-tiba dosen datang, saudara. Pikirnya datangnya ya siang-siang, pagi-pagi sudah datang. Lalu diminta itu semua karya tulis. Ada yang sudah siap dan dinilai bagus. Layak dapat nilai A ya. Atau yang kasih nilai B. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang tidak siap, saudara. Papernya belum jadi. Sehingga nilainya F. Ada yang D ya, karena baru jadi setengah. Saudara, bukankah banyak anak-anak Tuhan, sekalipun berkali-kali diberitakan Yesus akan datang lagi. Yesus akan datang lagi, percaya tidak percaya dia pasti datang lagi. Bukankah kebanyakan kita juga bersikap seperti para mahasiswa tadi? Ada yang tetap serius dalam hidupnya ya, ada yang sungguh-sungguh berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan Yesus datang, aku harus siap. Tapi ada juga yang seenaknya sendiri, betul bukan? Ibadahnya seenaknya sendiri ya. Alasannya bangun kesiangan ya, atau capek, kecuali sakit, saya bisa maklumi, saudara. Atau ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan, saudara. Tapi saya melihat ada banyak orang yang pintar beralasan, saudara ya. Ibadahnya, suruh pelayanan menolak ya. Belum kehidupan sehari-hari, menunjukkan suatu kehidupan yang tidak siap. Atau menganggap, itu berita Yesus datang itu dari dulu pun sudah diberitakan begitu, mana faktanya begitu ya. Sehingga terus enak-enak. Saudara, sikap seperti para mahasiswa tadi itu menggambarkan, saudara, sikap kita
dan kebanyakan anak-anak Tuhan di seluruh dunia, saudara. Ya, tapi saya mau tidak demikian. Saya mau kita tidak demikian. Saudara, kepastian kedatangan Tuhan Yesus itu walaupun kita siap, walaupun kita tidak siap, bahkan percaya atau tidak percaya, sesungguhnya Dia datang segera. Saudara percaya? Amin? Ya, pasti. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Datang membawa upah. Wah, ini ya kita senang sekali, saudara ya. Misalnya kita punya ponakan-ponakan ya di desa begitu. Ayo ponakan-ponakanku, tanggal sekian aku mau datang. Wah, ponakan-ponakan udah menunggu-nunggu angponya, saudara ya. Saya dulu kalau pulang ke desa itu sudah pasti ditunggu ponakan-ponakan. Pasti ini Pak D. Harto ini bawa angpau gitu. Tapi akhir-akhir ini saya tidak pernah ngasih lagi, tidak tuman saudara. Jaga terus ya, sekali-sekali saja saya kasih. Kalau kita kedatangan seseorang kemudian orang itu membawa sesuatu diberikan kepada kita, pasti kita senang banget. Saudara. Lah kiranya demikian juga ketika kita dengar berita Yesus akan datang bawa upah, harusnya kita senang saudara, antusias. Ya. Nah, upah itu apa? Ya, kita lihat dulu. Ya, jangan dikira nanti dia datang kemudian bagi-bagi amplop ya, bagi-bagi televisi, bagi-bagi mobil apalagi ya. Bukan demikian. Upah. Upah dalam teks aslinya Yunani adalah mistos, ya. Mistos itu di dalam terjemahan firman Allah yang hidup atau Living Bible ya, dikatakan pahala. Ya, pahala. Kemudian dalam terjemahan King James Version disebutkan reward. Dan dalam bahasa Jawa, saudara, ganjaran. Wah, ganjaran ya, bukan Ganjar Pranowo. Ganjaran. Maknanya apa, saudara? Penghargaan. Wah, tak kira duit ya. Tak kira Tuhan Yesus datang mau bawa duit. Ternyata ganjaran. Penghargaan, saudara. Nah, ini berbeda dengan berkat yang kita terima sehari-hari, saudara ya. Kalau kita bekerja keras, kemudian dia kasih kita berkat, beda dengan itu. Tapi ini penghargaan, mistos ya, upah. Dan itu datang dariku, upahku. Ya. Inisiatif Tuhan Yesus untuk membawa upah, yaitu penghargaan kepada kita semua. Nah di dalam 1 Korintus 9 ayat 12, tidak usah kita baca, panjang-panjang ayatnya ini ya. Saya kutip saja, disebutkan di sana upah itu ya, mistos itu, penghargaan itu digambarkan sebagai mahkota yang abadi, saudara ya. Mahkota yang abadi, tidak layu, saudara ya, tidak rapuh, tidak fana, tapi abadi. Kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayat 8, disebut mahkota kebenaran. Saudara. Mahkota kebenaran. Lalu dalam Yakobus 1 ayat 12, mahkota kehidupan. Ini bagi yang tahan dalam penderitaan, saudara. Dalam aniaya, dalam penderitaan, setia sampai akhir, kepadanya disediakan mahkota kehidupan. Wow, luar biasa, saudara. Kemudian 1 Petrus 5 ayat 4 itu dikatakan mahkota kemuliaan. Jadi upah digambarkan sebagai mahkota yang abadi, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Luar biasa, saudara. Jadi penghargaan yang disiapkan oleh Tuhan Yesus bagi kita, ini luar biasa. Kemuliaan ya. Saya pernah diprotes jemaat, walaupun lewat orang lain. Ketika saya menyampaikan bahwa kepada kita disediakan mahkota-mahkota, lalu ada yang protes begini, loh kalau mahkotanya banyak begitu, nanti makainya bagaimana? Dia bayangkan mahkota itu ya kayak mahkota anak-anak kalau ulang tahun dia dikasih mahkota begitu. Kalau banyak makainya bagaimana? Kan numpuk-numpuk ya.
Ya gonta-ganti toh saudara. Tapi bukan itu. Di sini bicara tentang penghargaan saudara. Tentang kemuliaan yang akan kita terima kalau kita memang patut menerimanya saudara. Itu. Ya. Jadi jangan dibayangkan secara harafiah. Wujudnya secara harafiah, mungkin saja bisa secara harafiah, ya wujudnya itu kita tidak tahu. Tetapi yang pasti itu adalah upah, yang pasti itu adalah penghargaan berdasarkan apa yang kita buat. Ya, patut kita terima atau tidak. Ya. Itu. Jadi pentingnya di sini. Ini memotivasi kita saudara bahwa hidup ini tidak untuk main-main tetapi untuk sungguh-sungguh saudara. Karena Tuhan siapkan kepada kita reward. Ya. Ganjaran, penghargaan saudara. Ya. Kemudian di dalam Wahyu 22 ayat 12 tadi juga dikatakan bahwa hal kedua ya, untuk membalaskan kepada setiap orang. Ya. Gitu. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang. Wow, setiap orang. Ya enak sekali ya. Tapi setiap orang di sini bukan semua orang di dunia saudara. Maksudnya adalah orang-orang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disiapkan upah saudara ya. Disiapkan penghargaan reward. Luar biasa. Tidak seorang pun luput saudara. Setiap orang yang percaya, bukan sembarang orang saudara. Tetapi, ini, tetapi tidak asal diberikan begitu saja. Karena itu akan diberikan di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah ini kita baca saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini baik ataupun jahat. Saudara, ternyata tidak asal dibagikan begitu saja ya, tidak asal diberikan begitu saja. Tetapi ternyata ada prosesnya saudara. Jadi ada keadilan Tuhan di sini harus dinyatakan. Yaitu di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita masih dihakimi juga kita ya. Itu yang disebut dengan pengadilan orang-orang percaya saudara. Ada pengadilan orang-orang yang tidak percaya, ada pengadilan orang-orang yang percaya. Kalau pengadilan bagi kita ini disebut dengan bema ton Christo. Tetapi kalau pengadilan tahta putih itu tronos, ya itu untuk menentukan orang dilempar ke neraka. Tapi pengadilan Kristus ini adalah untuk menentukan upah. Wah, ayam ya kita ya, bangga, senang sekali. Namun saudara juga ada diperhatikan, harus sesuai, ya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, sesuai dengan apa yang kita lakukan, saudara. Maka saya berkali-kali menekankan pentingnya perbuatan. Dan jangan pernah membayangkan, berharap nanti ketika kita menghadap Dia, Tuhan datang, Tuhan bertanya, berkat apa saja yang telah kamu terima? Saya sering ingatkan ini saudara. Jujur saya sebagai hamba Tuhan itu kerinduan saya pertama. Saudara-saudara itu ada kepastian keselamatan. Saya tidak mengelak bahwa berkat yang kita perlukan tiap hari itu penting. Saya pun juga berdoa supaya setiap saudara diberkati dalam segala perkara. Enggak ada yang sakit, hari-hari ini banyak kita yang sakit saudara. Tadi malam Pak Susito WA, jatuh 2 kali. Mohon nanti tugas perjamuan digantikan. Dengan Bu Mika juga jatuh, Bu Endang jatuh. Ya,
Tadi pagi tak tanya Pak Handoko, Bu Puji kok tidak kelihatan Pak meriang. Siapa lagi ya, mungkin belum tak sebut ya. Jadi itu bukan yang saya rindukan saudara. Yang saya rindukan juga saudara kasih kesehatan ya. Diberkati, yang belum punya rumah dikasih rumah. Saudara. Benar, tiap hari loh saya berdoa. Jadi saya itu tidak pernah menganggap bahwa kebutuhan jasmani berkat itu tidak penting. Saudara. Itu juga menjadi doa saya. Tetapi saudara, yang lebih penting dari itu harus menjadi kepastian kita. Yang pertama itu kita diselamatkan. Maka iman kepada Yesus ini harus pengalaman pribadi. Keputusan pribadi, sungguh-sungguh saudara, totalitas. Ya, jangan karena kita keturunan, orang tua kita Kristen, ikut Kristen. Ya. Tetapi tidak pernah ada keputusan pribadi, percaya Tuhan Yesus. Ini beban saya yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita menyambut kedatangan Tuhan nanti. Kita itu membawa suatu perbuatan. Maka dalam kitab Wahyu, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan karena perbuatan mereka menyertai mereka. Maka perbuatan ini juga saya tekankan saudara, bukan untuk menyelamatkan. Tetapi itu oleh-oleh kita saudara. Kemarin banyak saudara kita yang pergi ke luar kota ya. Saya enggak pada bawa oleh-oleh. Saudara-saudara. Lah kita nanti akan datang di akhir zaman kepada Tuhan harus bawa oleh-oleh. Apa itu? Perbuatan kita. Jadi di hadapan tahta pengadilan Kristus, upah itu kita terima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, saya kutip, saya mau lihat konteksnya waktu itu ya, dari pasal 4 ya, 2 Korintus tadi. Di ayat 17, itu Rasul Paulus mengatakan bahwa di dunia ini kita menderita. Di dunia kita menderita. Kemudian di ayat yang ke pasal 5 ayat 2 dan 4 dikatakan di dunia ini kita mengeluh. Saya juga tidak mengelak saudara bahwa ini fakta kehidupan. Ya. Kita menderita, kita mengeluh, sakit gak sembuh-sembuh. Kebutuhan kurang dan kurang. Saudara, mengeluh. Kemudian tetapi kita harus tetap tabah dalam 2 Korintus 5 ayat 6. Ya. Kemudian ayat 7, tetap percaya. Kita menderita, kita mengeluh tetapi harus tetap tabah, tetap percaya dan bahkan hidup berkenan kepada Allah di ayat 9. Ya. Tapi sebaliknya juga saudara, kalau kita di dunia ini kebetulan, atau bukan kebetulan, puji Tuhan, kita diberkati Tuhan. Limpah saudara. Juga jangan terlena saudara. Kelimpahan berkat bisa membuat kita jatuh saudara. Tadi malam saya waktu bersama warga saya beli sound system ya, portable. Untuk acara halal bihalal dan seterusnya saudara. Karena kami belum punya inventaris portable. Puji Tuhan, tadi malam bisa beli portable. Di mobil bendahara cerita di gereja dia kedatangan tamu saudara. Tamu pelayanan ya, hamba Tuhan. Nah hamba Tuhan ini bersaksi saudara. Saya lupa namanya karena bagi saya asing. Dia bersaksi bahwa papa mamanya itu orang kaya saudara. Orang kaya punya toko emas besar di Jakarta. Nah, karena kelimpahan dengan harta saudara, lalu dia petingkah, papahnya ini ya, papahnya. Saya tidak ingin papa-papa di sini suka petingkah. Jadi bahasa orang bendahara saya ini, papanya ini petingkah. Tahu petingkah ya? Petingkah itu aneh-aneh, neko-neko. Ya, coba-coba, macam-macam. Singkat cerita gara-gara dia petingkah itu kemudian hartanya habis saudara. Sampai istrinya atau mamahnya ini, tamu tadi, itu meninggal ngenes karena melihat kelakuan suaminya.
Gara-gara diberkati limpah loh, saudara. Jangan dikira berkat itu selalu bikin enak. Kalau kita nggak waspada, nggak hati-hati, nggak tabah dikatakan di sini, bisa jatuh, saudara. Akhirnya habis-habisan, saudara. Istrinya meninggal lalu nikah lagi. Lah anaknya ini yang pelayanan ini, jadi hamba Tuhan ini, hidup dalam kemiskinan, saudara. Hidup dalam kemiskinan, kemudian dibantu oleh hamba Tuhan, bangkit, dan sekarang dia boleh melayani Tuhan. Jadi jangan dikira hanya hidup yang menderita, yang banyak mengeluh, itu bikin kita hancur. Tetapi limpah pun, enak pun juga bisa bikin kita hancur. Nah yang dia tekankan di sini adalah tetaplah tabah, saudara. Tetaplah tabah, kemudian juga tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita susah, kita menderita, kita sakit gak sembuh-sembuh, kekurangan. Minta rumah gak dijawab-jawab Tuhan. Lalu kita menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi mulai hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai. Mari kita tetap hidup berkenan kepada Allah. Lalu disambung ayat ini, ya ditutup dengan ayat ini. Sebab, nah ini. Sebab kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya apa? Jangan jadikan alasan keadaan kehidupan kita untuk kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak percaya sama Tuhan lagi. Sebab kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Harus, sudah dikatakan di sini. Harus. Tidak ada seorang pun yang luput. Ya, tidak ada seorang pun yang luput. Supaya setiap orang. Ada pendeta dan jemaat menghadap Petrus di surga. Cerita ini ya. Wah pendeta berpikir nanti pasti pahalaku lebih gede daripada jemaat. Jemaat ini hanya tukang becak ya. Paling hanya ngantar jemaat. Ya cari duit dengan susah payah. Pendeta berpikir pasti nanti ketika aku masuk surga, pahalaku lebih gede, mahkotaku lebih gede. Ketemulah Petrus. Ini cerita saya bukan sesungguhnya. Tukang becak dipanggil dulu. Menghadap saudara, dikasih mahkota gede banget saudara. Gede banget, dipakai gede banget. Wah indah sekali. Pendeta berpikir, wah mantap Pak Pendeta, Pak tukang becak ini. Aku berhasil membawa jemaatku dapat kemuliaan, dapat mahkota. Aku pasti dapat mahkota lebih gede saudara. Nah dipanggillah pendeta. Pak Pendeta datang, kata Petrus. Lalu dikasihkan pahala. Kecil saudara. Caping. Caping itu topinya petani itu. Protes ya. Rasul Petrus, lu kenapa mahkota saya kayak gini? Padahal dia hanya tukang becak. Yang menentukan adalah perbuatanmu. Bukan jabatanmu. Bukan status sosialmu. Perbuatanmu. Jadi kita tidak akan luput dari pengadilan. Tetapi ini jadi pengharapan kita saudara. Tetap akan disediakan upah bagi kita. Kiranya ini memotivasi kita. Ayo semangat layani Tuhan. Ya, semangat ibadah. Jangan banyak alasan saudara ya. Jangan banyak alasan. Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita luar biasa. Mati bagi kita saudara habis-habisan dia. Serahkan dirinya saudara untuk kita. Masa kita mau tidak serius ya. Kalau ada keluarga kita yang belum percaya injili saudara. Supaya terima anugerah Tuhan. Ya ajak datang kepada Tuhan Yesus. Supaya enggak hanya kita yang selamat. Tapi juga keluarga kita semua. Jadi beban kita, panggilan kita. Nanti kita kalau bawa jiwa. Disediakan upah bagi kita. Ya. Luar biasa Tuhan Yesus ya, baik sekali kepada kita. Nah, kembali ke Wahyu pasal 22 tadi, ayat 12. Wahyu 22 ayat 12 dikatakan, ya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, menurut perbuatannya, ini hal yang ketiga. Yang pertama tadi Yesus akan datang membawa upah. Yang kedua itu untuk setiap orang beriman. Kemudian yang ketiga
diberikan menurut perbuatannya. Perbuatan dalam bahasa Yunani adalah ergon. Kata dasarnya erga, saudara. Perilaku. Ya, kelakuan kita. Kegiatan kita. Ergon. Ergamenon, ya, erga, ergon, ergamenon. Itu bicara tentang kelakuan kita. Maka di dalam kitab kehidupan itu mencatat nama kita, saudara. Dan mencatat segala yang kita perbuat. Wah, ini menarik sekali ya. Jadi apa yang kita perbuat itu dicatat oleh Tuhan. Kalau kita berzinah, catat, saudara. Kita mencuri dicatat, termasuk saya dulu mencuri mangga. Juga dicatat, saudara. Saya pernah juga mencuri pepaya, dicatat. Tapi saya menolong orang juga dicatat. Ya. Saya memberkati orang tua, ya juga dicatat. Ada orang hutang sama saya, enggak balik ke, ya tak ikhlas kayak itu juga dicatat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang dihutangi orang, jangan harap dibalik ke, saudara. Wes, pokoknya kalau ada orang yang pinjam, yang ada di pikiran kita, orang balik, orang balik. Sebab orang hutang itu, saudara, kalau dapat hutangan itu, wah senangnya minta ampun. Tapi kalau mengembalikan, walaupun ada itu loh, abot tidak karuan. Maka saya berprinsip sama istri saya, pokoknya apapun keadaan kita susah atau enggak punya duit sekalipun, tidak boleh utang kepada siapapun. Ini udah komitmen saya, saudara. Ada satu gereja di Semarang ini, saudara, di gerejanya diumumkan di mimbar. Tidak boleh ada utang piutang antar hamba Tuhan, antar jemaat dengan hamba Tuhan, antar jemaat. Karena apa? Itu penyakit gereja, katanya begitu. Kalau Pak Usia tahu, karena kami dengar itu di acara pertemuan. Gereja kadang rusak gara-gara utang. Nah, hal utang piutang ya dicatat, saudara, di kitab kehidupan. Jadi apa yang kita lakukan? Ergon kita. Itu dicatat, saudara. Dicatat, semua perbuatan kita. Ada seorang tukang bangunan, sudah lama ya ikut pemborong. Ya kira-kira kayak Pak Handi ya, itu punya tukang bangunan, tukang-tukang, sudah lama bertahun-tahun ikut bekerja bersama beliau, ya sama pemborong. Ya. Lalu karena dia merasa sudah capek ya kerja sebagai tukang. Saya juga tukang batu, saudara, jadi saya tahu beratnya tukang batu. Ketika saya dulu garap proyek kos-kosan di Jalan Gejayan, Jogja itu, saya dikasih tugas menggali tanah untuk fondasi. Di bawah teriknya matahari, wah tanahnya di sana enggak kayak di Semarang, saudara. Di Semarang yang bagian bawah ini tanahnya lunak, kalau di Jogja itu tanahnya keras. Harus mencangkul, jadi berat. Nah, tukang bangunan ini mulai capek, bosan, dan mau resign, mau berhenti, tidak lagi menjadi tukang bangunan. Ngomong sama pemborong, Pak, maaf, saya mau berhenti ya jadi tukang bangunan. Loh, kenapa? Aduh, aku capek, Pak. Capek, mau berhenti, saudara. Serius nih, nanti kamu penghasilanmu bagaimana? Gak tahu lah Pak, nanti dipikir nanti. Yang penting saya capek mau berhenti. Oke, kalau memang kamu ingin berhenti sungguh-sungguh, kamu buat rumah terakhir. Tolong bangunkan rumah untuk terakhir kalinya. Bangunlah sebagus-bagusnya. Tukang ini berpikir, alah untuk apa? Mau berhenti saja kok, tidak bangun rumah bagus-bagus. Saya senang sekali lihat rumahnya jemaat di sini yang sangat bagus, mewah. Dan tukang bangunan tadi itu harusnya bangun rumah seperti itu. Kalau saya jadi tukang bangunan tadi, wah tak bangun tingkat, saudara. Ya, sebagus-bagusnya. Tetapi tukang ini berpikir, untuk apa tak bangunkan bagus-bagus? Nah udah mau keluar, udah mau berhenti. Yuk. Akhirnya dia asal-asalan bangun, fondasinya ya enggak dalam, temboknya enggak tegak lurus, sudah asal jadi. Lalu dia bilang, bos, rumah sudah selesai saya bangun.
Monggo bos, saya tak pamit. Oke, ini kuncinya. Kunci buat apa bos? Itu yang kamu bangun adalah rumahmu. Waduh, geblak saudara, lemes. Ngerti ya tak bangun semua tingkat pitu. Jadi, waduh dia kecewa sekali. Ngerti yo kalau rumah itu disediakan untuk saya tak bangun sebaik-baiknya. Malah aku berpikir, sudah mau keluar aja. Salah-salah enggak apa-apa. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah sikap anak Tuhan banyak yang begini? Dengan berita, aku datang segera, aku datang segera, aku datang segera. Alah, berkedes. Buktinya mana? Siapkan dirimu, siapkan dirimu. Ngapain siap-siap? Saudara. Ternyata nanti ketika Yesus datang bawa upah, aduh upahnya ternyata sesuai dengan yang aku lakukan. Saudara, di dalam Wahyu 22 ayat 11, ini ayat di atasnya dari ayat dasar khotbah hari ini. Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wah. Barang siapa cemar, barang siapa berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah terus berbuat cemar. Ini bukan Tuhan mendorong kita untuk berbuat cemar, saudara. Jangan salah paham. Ini tuh ibaratnya orang yang diablek. Tahu diablek ya, saudara ya? Dieleke gak mau-mau, saudara. Ya wes karep-karepmu begitu. Ya. Saya punya saudara angkat. Waktu itu dia suka dolan, saudara. Dolan tuh gak pulang-pulang sampai ibunya itu marah-marah. Kowe bar maghrib harus pulang. Pulang jam 11 malam, saudara. Jadi kunci pintunya. Pulang, gedor-gedor. Tambah marah, saudara. Saya pun juga pernah, saudara. Pulang main sama teman-teman. Pulang jam 11 malam, pintu udah dikunci semua, saudara. Saya tidak bisa masuk. Lah, ini saudara angkat saya ini, dinasihati berkali-kali, wes pokoknya iki terakhir, kowe nek balik wengi-wengi, turun ning dadah, turun ning jobo, ora entuk mlebu omah. Tetap ndablek saudara. Memang kalau di desa tuh main sama teman asik itu lupa pulang. Saudara. Itu juga saya alami, lupa pulang. Tapi bagi ibu ini ndablek, gak bisa dielekke. Wes nek kowe rasa dielekke, diablek, terus dolano terus. Rasa mulih. Mangano ning nggone kancamu rasa mulih. Saking ndableke. Lah Tuhan Yesus begitu juga. Lihat manusia itu sukanya berbuat jahat, saudara. Sukanya yang cemar-cemar. Wes karep-karepmu. Wes teruso cemar, teruso jahat. Yang angel dikandani. Nek jahat jatuh terus. Nek cemar, cemar terus. Dablek ya, kira-kira seperti itu. Tetapi barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kontras. Nah ini pilihan kita. Ayat 11, 12, 13 terkait. Kelakuan manusia, ada yang suka jahat-jahat, suka cemar-cemar, ada yang suka hidup benar, ada yang suka hidup kudus. Hati-hati, aku datang segera, sebab aku adalah Alfa dan Omega. Allah yang kekal, yang maha menguasai, maha tahu. Akan datang. Ini pilihan kita, saudara. Gimana? Mau pilih, mau jahat-jahat terus, cemar-cemar terus? Ini konteksnya jemaat.
Atau kita mau hidup benar. Mau hidup benar, hidup kudus. Ini pilihan. Tantangan buat kita. Tuhan Yesus menantang kita semua. Pilih salah satu. Mau terus berbuat jahat, terus diablek, terus rak tau kebaktian ya monggo. Kon pelayanan angel silakan. Terus menjauhi dosa-dosa, ora gelem ya sekarmu. Ayo lakukan yang baik, kasih sesamamu, kasih Tuhanmu. Tidak mau ya silakan, karep-karepmu. Atau kita pilih, aku pilih benar. Aku pilih benar dan aku mau berbuat kebenaran. Aku pilih kudus, menguduskan diri senantiasa. Saudara, ini enggak main-main ya hidup sekali. Jangan untuk main-main. Kesempatan hanya sekali. Kesempatan hanya sekali, saudara. Ini pilihan. Pertanyaannya, apakah kita mau terus berbuat kebenaran dan menguduskan diri? Ini membutuhkan keputusan kita. Membutuhkan tekad kita, kemauan kita. Apakah kita mau terus berbuat kebenaran dan menguduskan diri? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, melayani dan beribadah kepadanya dengan setia? Saudara. Mari yang pelayanan, jangan berubah setia. Yang ibadahnya bolong-bolong, ayo dibuat rajin. Saya ingat apa yang dikatakan Pak Lukman yang lalu. Jangan dikira kami-kami yang pelayanan di mimbar ini sudah dekat dengan Tuhan. Itu ingat betul saya dan saya ingat dan saya koreksi diri. Jangan saudara kira yang berdiri di depan ini pelayan-pelayan Tuhan, pengurus-pengurus ini dekat dengan Tuhan. Enggak jaminan, saudara. Mengasihi Tuhan enggak jaminan. Yang melayani dekat dengan Tuhan enggak jaminan. Ibadahnya bagaimana enggak jaminan. Karena ini pribadi sifatnya, saudara. Keputusan pribadi. Ingat saudara, masing-masing harus koreksi diri di sini. Ya, ini tema terakhir dari Yesus Alfa Omega. Menuntut keputusan kita. Mau pilih hidup benar dan terus menguduskan diri, atau mau cemar-cemar jahat. Saudara. Saya tutup. Setiap kita harus siap. Siap tidak siap, saudara ya. Percaya tidak percaya. Yesus Kristus, Sang Alfa dan Omega, Allah yang kekal itu, pasti akan datang lagi. Siapkan diri saudara, sambutlah kedatangannya dan terimalah upah darinya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita angkat pujian, mahkota kehidupan. Saya rindu semua kita ketika menghadap pengadilan Tuhan Yesus, kita terima mahkota kehidupan. Oh, haleluya. Mari kita berdiri. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia dan mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku
mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu menjadi keputusan kita, saudara. Oh haleluya. Umur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Lagi melayani, mengasihi-Mu. Ini tekad kami Tuhan, haleluya. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku terima mahkota kehidupan. Sampai ku terima mahkota kehidupan. Sekali lagi, sampai ku dapat mahkota, haleluya. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan datang segera. Kami tidak tahu Engkau kapan datang. Karena Engkau akan datang seperti pencuri malam hari. Tapi kami bersyukur hari ini kami diperingatkan. Kami diingatkan untuk berjaga-jaga. Sebab kami semua mau tidak mau harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk menerima upah sesuai dengan yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti datang. Karena Aku berkali-kali bersabda bahwa Aku datang segera. Ampuni Tuhan kalau kami tidak menghargai peringatan Tuhan. Kalau kami enak-enak, tidak serius, ampuni kami. Dan saat ini kami minta tolong Roh Kudus, bimbing kami, kuatkan kami, arahkan kami, ajar kami, bagaimana kami hidup benar dan kudus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan memotivasi kami, untuk kami semakin mengasihi Tuhan, untuk kami semakin setia kepadamu, semakin hidup takut akan Tuhan, melakukan segala yang baik dan benar. Terima kasih bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya Tuhan.
Datanglah Tuhan Yesus, kami siap menyambutmu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudara. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan firman-Mu bisa menjadikan kami lebih setia untuk terus ikut kepadamu. Sekarang Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan, kuduskan, karena kami mau memberikan dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian, Yesus namamu aku akan. Yesus namamu ku agungkan. Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Yesus, Yesus namamu ku agungkan. Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Segala makhluk bersorak puji namamu. Segala yang bernafas puji kebesaran-Mu. Suara malaikat surga bernyanyi bernama. Haleluya, puji Yesus Sang Raja. Haleluya, puji Yesus Sang Raja. Yesus namamu ku agungkan. Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Yesus, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus namamu ku agungkan. Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi kita katakan Yesus. Saya serahkan. Yesus namamu ku agungkan. Yesus Allah yang maha kuasa. Bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Katakan bagimu ya Tuhan, bagimu ya Tuhan segala pujian sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, benar Tuhan bahwa hanya bagimu segala pujian, kemuliaan untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, kami tinggikan Engkau di atas segalanya Tuhan. Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kekal ya Tuhan. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh berhimpun ya Tuhan, bersekutu menghadap Tuhan, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Kami juga sudah diberkati dengan firman Tuhan yang menguatkan kami semua. Dan saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan segenap kehidupan kami dan keluarga kami dalam pemeliharaan Tuhan.
Kami percaya bahwa segala berkat disediakan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Engkau menolong ketika kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan. Ada beberapa saudara kami yang sakit Tuhan. Ada Bapak Gembala, ada Ibu Mika, ada Pak Susetyo, ada Ibu Puji, ada Ibu Endang. Oh Tuhan, mungkin ada juga yang lain yang tidak kami sebutkan. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan. Saat ini kiranya Tuhan jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami yang membutuhkan rumah tinggal yang tetap Tuhan juga kiranya berikan. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Oh Engkau buat berhasil ya Tuhan, naik dan tidak turun. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu yang masih studi Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kecerdasan. Dan juga mencukupkan biaya studi yang dibutuhkan. Tuhan kami juga berdoa, oh Tuhan untuk perkembangan gereja Tuhan di tempat ini, Tuhan kiranya berkati. Kami rindu Tuhan bilangan orang yang percaya, Engkau tambahkan dengan jiwa-jiwa baru Tuhan. Kami rindu masyarakat di sekitar gereja ini dilawat Tuhan, dijamah hatinya, diselamatkan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan rohani kami umat-Mu, kiranya Tuhan bawa kami menjadi jemaat yang dewasa ya Tuhan. Jemaat yang bertanggung jawab, yang bersaksi, jemaat yang sungguh-sungguh hidup, mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, kiranya Engkau anugerahkan keselamatan buat bangsa kami Tuhan, bangsa yang besar ini. Janganlah kiranya mereka binasa Tuhan, tetapi selamatkanlah di dalam Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk ibadah Jumat Agung yang akan datang. Kiranya Tuhan beri kami kesehatan supaya kami semua bisa datang beribadah, memperingati sengsara Kristus demi kami. Tuhan kami sebentar akan pulang, kiranya Tuhan lindungi, Tuhan sertai supaya kami boleh pulang dengan selamat sampai di rumah kami Tuhan. Kami pohonkan doa ini di dalam nama Yesus. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tengadakan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Turunlah atas saudara berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau semua. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah, damai sejahtera Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini selama-lamanya, yang memberi kita kemampuan untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Terimalah segala berkat ini dengan percaya di dalam nama Yesus, kita katakan sama-sama, amin.